Untuk materi selanjutnya, yakni terkait dengan metode dan strategi berpikir kreatif dalam grup A. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang linear thinking. Linear thinking atau berpikir linear adalah proses berpikir yang mengikuti alur logis dan berurutan dari suatu langkah ke langkah berikutnya secara sistematis. Dalam pola pikir ini, seseorang cenderung menganalisis masalah secara bertahap dari sebab ke akibat, tanpa melompat-lompat atau mengeksplorasi kemungkinan di luar jalur yang telah ditentukan. Linear thinking biasanya digunakan dalam memecahkan masalah yang bersifat langsung dan memiliki struktur yang jelas, seperti perhitungan matematis atau analisis teknis. Menurut De Bono, berpikir linear memang efektif untuk menyelesaikan masalah yang sederhana dan terstruktur, namun cenderung membatasi pemikiran inovatif karena hanya fokus pada satu jalur logis tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih kreatif. Selain linear thinking, terdapat juga lateral thinking. Lateral thinking atau berpikir menyamping adalah cara berpikir mencari solusi atau ide melalui pendekatan tidak langsung dan kreatif, yang seringkali menyimpang dari pola berpikir logis atau linear. Kemudian terdapat ciri-ciri lateral thinking. Yang pertama, yaitu tidak selalu mengikuti logika langsung. Yang kedua, berani mempertanyakan asumsi. Yang ketiga, sering menggunakan analogi, metafora, atau mempermainkan ide. Yang terakhir, yakni fokus pada kemungkinan, bukan hanya kebenaran. Menurut Edward De Bono, yakni pencetus istilah lateral thinking, berpikir lateral adalah pemecahan masalah dengan pendekatan kreatif dan tidak langsung. Menggunakan logika yang tidak langsung terlihat dan melibatkan ide-ide yang tak bisa dicapai hanya dengan logika tradisional. Kemudian manfaat lateral thinking yang pertama yakni menumbuhkan kreativitas individu dan tim. Yang kedua, memperluas cara berpikir dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendorong inovasi dalam produk, layanan, dan strategi. Yang keempat, membantu keluar dari kebutuhan berpikir. Yang kelima, yakni meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah kompleks. Nah, kemudian dalam linear thinking terdapat metode yakni pada grup A untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan ide-ide secara sistematis. Terdapat 6 metode diantaranya, yaitu yang pertama False Phase, yang kedua Slit and Dash, yang ketiga Cherry Split, yang keempat Think Bubble, yang kelima ada Bubbles, dan yang terakhir ada Scamper. Yang pertama ada False Phase, yakni mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada. Metode ini juga mendorong kita untuk mengkritisi asumsi atau pandangan umum yang tampaknya benar tetapi bisa saja salah. Tujuan dari false phase yakni mengidentifikasi kebohongan tersembunyi, kesalahan logika, atau asumsi yang keliru. Contohnya, ada orang yang berkata semua orang sukses harus kuliah. Apakah itu benar? Nah, banyak tokoh sukses justru tidak menempuh pendidikan formal yang tinggi. Yang kedua, Slice and Dice. Ini adalah teknik untuk memecahkan suatu ide, produk, atau masalah menjadi bagian-bagian kecil agar bisa dianalisis lebih dalam. Tujuan dari Slice and Dice yakni menemukan aspek tersembunyi atau potensi inovasi dari komponen terkecil. Contohnya, sebuah kursi dapat di-slice and dice menjadi kaki, sandaran, bahan, fungsi estetika. Masing-masing bagian bisa dieksplorasi untuk ide baru. Yang ketiga, yakni cherry split. Teknik ini membantu
untuk membedakan fakta dan opini, serta menilai mana yang benar-benar penting atau yang relevan. Tujuannya yakni untuk menganalisis informasi secara objektif dan menghindari terjadinya bias. Yang keempat, ada think bubble. Merupakan metode visualisasi berpikir seperti peta pikiran, yakni mapping atau diagram ide, di mana setiap bubble mewakili satu ide atau bagian dari pemikiran. Tujuannya yakni untuk menyusun ide-ide secara struktur dan mengembangkan koneksi antar gagasan. Contohnya, pusat bubble, lingkaran, lalu bubble lain berisi polusi, sampah, energi bersih, dan seterusnya. Yang kelima ada bubble, mirip dengan think bubble, namun lebih fokus pada pengelompokan ide-ide serupa ke dalam satu kategori. Tujuannya yakni mengorganisasi pemikiran dan menghindari kekacauan ide. Contohnya, dalam proyek tentang makanan sehat, bubble bisa dibagi menjadi seperti sayur, buah, protein, dan minuman. Metode yang terakhir yakni Scamper, metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide-ide baru dengan modifikasi konsep yang sudah ada. Scamper merupakan akronim dari 7 teknik berpikir, yakni substitute atau gantikan. Apa yang bisa diganti dalam ide atau produk tersebut. Kemudian combine, gabungkan. Bagaimana dua elemen tersebut dapat digabungkan untuk menyebabkan suatu yang baru. Adapt, yakni menyesuaikan. Bagaimana konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Kemudian ada modify, yakni ubah apa yang bisa ditambah atau dikurangi agar lebih efektif. Lalu ada put to another us, gunakan untuk tujuan lain. Nah, bagaimana ide ini bisa digunakan di bidang yang lainnya. Kemudian eliminasi atau hilangkan, apa yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep tersebut. Yang terakhir yakni reverse, dibalikan. Apa yang terjadi jika kita membalikan dan membalik prosesnya. Mungkin cukup itu materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.